Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma ta'liman li fadita wa istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa. والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدار على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Kita akan membahas sedikit tentang rawi di dalam kitab Maulid Diba. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yub'asu min tihamah baina yadail qiyamah. Rasulullah itu diutus dari Tihamah. Tihamah itu Makkah, Madinah, Hijaz itu juga disebut Tihamah. Rasulullah diutus dari mana? Lahir di mana? Makkah, wafat di Madinah. Tihamah itu juga sebutan nama lain dari Makkah, Madinah, Hijaz itu juga Tihamah. Baina yadail qiyamah. Rasulullah itu diutus sebelum hari kiamat. Karena Rasulullah adalah penutup para nabi. Yang lebih dekat kepada hari kiamat adalah Rasulullah, kan ya? Kalau Nabi Adam kan masih jauh dari kiamat. Rasulullah lebih dekat dengan kiamat, walaupun kiamatnya masih jauh, tapi yang paling dekat dengan kiamat ya Rasulullah. Baina yadail qiyamah. Fi dhahrihi alamah. Rasulullah itu di punggungnya ada tanda-tanda kenabian. Apa tandanya itu? Tanda kenabiannya itu apa? Ada Muhammad Rasulullah di punggungnya itu. Dan itu tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Jadi itu semacam kayak ada daging yang tumbuh tapi bagus, rapi begitu. Jadi bukan tulisan, tapi ada semacam ada yang beda, tidak rata dengan kulitnya yang lain. Ada tanda-tanda kenabian di punggungnya Rasulullah. Fi dhahrihi alamah tudhilluhul ghamamah. Rasulullah memiliki keistimewaan dinaungi oleh mendung-mendung itu. Jadi ketika waktu itu Rasulullah kemana-mana itu diikuti oleh ghamamah. Tuti'uhu sahaib, yang ditaati oleh mega-mega. Jadi ketika terik matahari dengan kondisi yang cukup panas, Rasulullah tidak kepanasan karena dipayungi oleh mega-mega sahaib itu. Sallallahu alaihi wasallam. Fajriyul jabini lairiyul zawaib. Rasulullah itu dahinya bercahaya. Jabin itu ya yang bagian tengah itu, dahinya bercahaya. Fajar itu ya bercahaya, fajar. Tidak sama seperti orang-orang biasa. Orang biasa kan tidak bercahaya, apalagi orangnya hitam, tidak bercahaya. Tapi orang soleh itu biasanya walaupun tidak bercahaya akan bisa dilihat oleh orang-orang khusus. Kalau dia orang soleh maka dia akan bercahaya. Tapi Rasulullah ini bisa dilihat secara langsung, dahinya itu bercahaya oleh siapapun. Lairiyud zawaib. Rasulullah itu rambutnya sangat hitam. Pokoknya rambutnya itu indah Rasulullah. Pada pembahasan kitab Syama'il Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul, bahwa rambut Rasulullah itu tidak terlalu lurus, juga tidak terlalu keriting, biasa, terurai biasa, seakan-akan seperti ombak. Rasulullah rambutnya bagus, tidak keriting juga tidak terlalu lurus. Aliful anfi. Rasulullah itu hidungnya seperti huruf alif. Artinya ya tidak harus sama persis seperti huruf alif, artinya mancung. Tapi mancungnya itu mancung yang bagus. Kadang ada orang itu hidungnya mancung tapi
kurang bagus. Karena mancungnya itu mungkin ada yang operasi, ada yang terlalu besar di ujungnya, atau ada yang lainnya. Tapi kalau Rasulullah itu mancungnya itu indah, mancungnya itu bagus, tidak sama seperti orang-orang pada umumnya. Mimiyul fami, mulutnya beliau itu seperti huruf mim, artinya ya tidak harus sama persis seperti huruf mim. Nanti digambarkan mim seperti itu, artinya sangat indah. Ini bahasa sastra ini. Pokoknya mulutnya itu sangat indah, tidak sama seperti mulutnya orang pada umumnya. Nuniyul hajib, nah alisnya itu seperti huruf nun. Tahu huruf nun? Panjang, ujungnya itu juga bagus gitu. Tapi tidak juga bisa digambarkan dengan huruf nun, karena nanti seperti orang yang pakai alis-alis buatan itu begini. Enggak, alisnya Rasulullah itu bagus, tebal, dan juga ujung-ujungnya itu bagus, seakan-akan seperti huruf nun. Tapi ini hanya gambaran saja, gambaran sastranya saja. Tapi hakikatnya jauh lebih indah daripada huruf nun itu sendiri. Sam'uhu yasma'u sariral qalami basaruhu ila sab'it tibaqi sakib. Rasulullah itu pendengarannya bisa mendengar kolam. Kolam itu yang mencatat di Lauhil Mahfuz itu. Kolam itu pena. Jadi pena itu begini, itu terdengar suara suara tulisan dari pena itu begini. Ini apa namanya? Suara gerit-geritnya pena itu Rasulullah bisa mendengar. Dan itu mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Sam'uhu yasma'u sariral qalam, bisa mendengar. Coba kalau saya sekarang, ini bukan di Lauhil Mahfuz ya, di sini ya. Kamu dengar apa enggak? Enggak. Padahal ini jaraknya cuma segini, enggak sampai beberapa ratus meter. Tapi Rasulullah di Lauhil Mahfuz, kolam yang menulis di Lauhil Mahfuz itu beliau bisa mendengar. Basaruhu ila sab'it tibaqi sakib, penglihatan Rasulullah itu sampai menembus langit ketujuh. Kita tidak sampai langit ketujuh. Misalnya dari jalan raya sampai ke, tidak usah sampai ke alun-alun, sampai kemana itu sudah tidak kelihatan. Saya saja kalau tidak pakai kacamata, misalkan ini dilepas begini, sudah tidak bisa baca, sudah jarak segini tidak bisa, sudah tidak bisa baca. Tapi Rasulullah, saya ini minus 300 ya cukup tinggi. Kalau udah pakai kacamata tidak bisa baca. Tapi kalau untuk ngelihat masih agak bisa, walaupun samar-samar. Tapi orang itu rata semua, hidungnya rata, mulutnya rata, tidak kelihatan, bentuknya tidak kelihatan. Rasulullah penglihatannya, pandangannya bisa menembus sampai langit ketujuh, dan tidak pernah dialami oleh siapapun selain Rasulullah. Qadamahu qabbalahumal ba'iru fa'azala mashtakahu minal mihani wan nawaib. Kedua telapak kaki Rasulullah itu dicium oleh unta sehingga hilanglah apa-apa kesusahan yang dialami oleh unta tersebut. Seperti waktu itu yang saya ceritakan, ada unta yang sedang ngamuk, menyerang kepada sahabat dan juga rumah-rumahnya, sampai banyak yang jadi korban. Nah, ini ada salah seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini untanya ini ngamuk sampai matanya merah. Nah, ini Rasulullah mendekati di tempatnya unta yang sudah dibuatkan tempat khusus itu. Sebelum dibuka pintunya, para sahabat memberikan peringatan, hati-hati wahai Rasulullah, kamu takut diserang. Tapi apa? Ketika Rasulullah sudah mendekati kepada unta itu sedikit demi sedikit mendekati kepada Rasulullah, kemudian mencium telapak kaki Rasulullah, langsung mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya ngamuk karena
dipekerjakan melebihi batas kemampuan saya oleh tuan saya. Dikasih makan sedikit tapi kerjanya banyak. Nah, akhirnya Rasulullah bilang kepada pemilik unta itu, jangan begitu memperlakukan unta, memperlakukan hewan. Walaupun ini hewan, ya jangan diperlakukan seperti itu. Pekerjakan sesuai dengan kemampuannya dia. Kemudian orang yang punya unta ini punya niat, mulai sejak saat itu saya tidak akan mempekerjakan unta ini lagi sama sekali, dan akan saya kasih makan yang cukup banyak sampai kenyang, sampai dia mati, dan tidak akan saya sembelih, kata orang ini. Sebab perintah dari Rasulullah. Walaupun sebenarnya Rasulullah itu bukan memerintahkan untuk tidak mempekerjakan, silakan dipekerjakan tapi sewajarnya. Tapi orang ini karena menyesal, karena ini adalah yang dikatakan Rasulullah, maka dia tidak mempekerjakan sama sekali, dikasih makan sampai kenyang dan tidak disembelih sampai mati. Itu menghilangkan kesusahan yang dialami oleh unta. Dalam satu keterangan yang lain disebutkan, unta ini ketika lagi susah, ya ketika dipekerjakan majikannya melebihi batas kemampuannya, unta ini bisa hilang kesusahannya ketika unta ini mencium debu bekas telapak kaki yang Rasulullah nginjak debu itu, tanah yang diinjak oleh telapak kaki Rasulullah itu diendus-endus, dicium oleh unta itu, kemudian hilang kecapean, kesusahan dan lain sebagainya yang menyusahkan kepada unta itu. Makanya kalau kita lagi sumpek, lagi susah itu ya banyak nyebut nama Rasulullah, karena kita tidak seperti unta yang bisa mengendus-endus, yang tidak bisa mencium telapak kaki Rasulullah, yang tidak bisa mencium bekas tanah yang diinjak oleh Rasulullah. Ya solusinya banyak menyebut nama Rasulullah dengan membaca sholawat. Insya Allah kesusahan semuanya akan hilang, permasalahan akan selesai, ujian-ujian akan menjadi ringan ketika hati kita dan mulut kita bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amana bihi dhabbu. Dhab hewan semacam biawak. Tahu biawak ya? Biawak itu bentuknya kayak apa? Hah? Ada yang pernah tahu biawak? Biawak itu semacam bentuknya kayak buaya, cuma kecil. Tapi ini bukan biawak, semacam biawak, bukan biawak seperti di Indonesia. Biawak ini bisa beriman kepada Rasulullah. Diceritakan waktu itu ada orang Arabi yang sedang berburu biawak. Karena orang Arabi ini besar sehingga disembunyikan di sini biawaknya itu, lengannya itu kalau ini tidak muat, ini pokoknya besar, disembunyikan di sini. Kemudian ketemu sama Rasulullah, diajaklah orang itu untuk masuk Islam. Oleh Rasulullah diajak masuk Islam untuk mengucapkan 2 syahadat. Tapi Arabi ini pengen minta buktinya apa, saksinya siapa? Kalau kamu ini benar-benar orang yang jujur, kamu ini ngajak kepada Islam, siapa yang menjadi saksi? Siapa yang menjadi bukti untuk keislamanku ini siapa? Rasulullah ini bilang, itu dhab, itu semacam biawak itu yang akan menjadi saksi. Kemudian saya akan beriman ketika biawak ini benar-benar beriman. Demi Lata dan demi Uzza, aku tidak akan beriman. Waktu itu masih menyembah patung-patung yang bernama Lata dan Uzza. Demi Lata dan Uzza, aku tidak akan menyembah kepadamu, tidak akan beriman kepadamu sebelum biawak ini beriman kepadamu. Akhirnya Rasulullah menyapa kepada biawak itu, ya dhab, wahai biawak. Tapi ini bukan biawak, semacam biawak. Ternyata dia bisa menjawab labbaik wa sa'daik. Istilahnya sekarang iya, siap gitu. Ya Rasulullah Rabbil Alamin, wahai utusan yang menguasai seluruh alam. Kemudian Rasulullah bertanya, man ta'bud, siapa yang kamu sembah? Adalah Allah. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah Rabbil Alamin, engkau adalah utusan Rabbul Alamin. Qad aflaha man saddaqak wa qad khaba man kadzdzabak.
Sungguh beruntung orang yang membenarkanmu dan sungguh sangat rugi orang yang mendustakanmu. Melihat kejadian seperti itu, Arabi ini langsung beriman kepada Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ini cerita yang bersejarah ini. Biawak bisa beriman kepada Rasulullah sehingga menyebabkan Arabi ini juga beriman kepada Rasulullah. Ini luar biasa. Amana bihid dhabbu wasallamat alaihil asjar. Asjar itu apa? Pepohonan. Pepohonan itu bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah. Diceritakan juga bahwasanya dulu itu ada seorang Arabi, ada seorang pedesaan, orang Badui, orang pedalaman, itu ketemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajak orang ini untuk masuk Islam, karena memang tugasnya Rasulullah berdakwah untuk ngajak kepada orang masuk agama Islam, salah satu di antara tugasnya itu. Kemudian Arab ini bilang, saya akan masuk Islam, tapi harus ada saksinya, harus ada buktinya. Nanti yang menjadi saksi itu siapa? Kemudian Rasulullah bilang, itu pohon itu yang akan menjadi saksi bahwa kamu ini masuk Islam. Akhirnya Rasulullah ini bilang kepada Arab ini, kamu panggil saja pohon itu. Bisa ke belakang, langsung kepek benar-benar lepas secara sempurna, langsung bisa jalan. Menghampiri Rasulullah, kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini pohon ini. Melihat kejadian seperti itu, orang Arab ini berkata kepada Rasulullah, "Idzan li an asjudalak." Izinkan aku untuk bersujud kepadamu wahai Rasulullah, karena melihat keajaiban itu. Tapi Rasulullah itu tidak memperbolehkan Arabi untuk bersujud kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, seandainya ada manusia boleh bersujud kepada manusia, niscaya akan aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Seandainya boleh, tapi kenyataannya tidak boleh. Itu artinya betapa pentingnya pengabdian seorang istri kepada suami. Kemudian Arab ini bilang, "Fa'dharli an uqabbila yadaik wa qadamaik." Kalau begitu, izinkan aku untuk mencium kedua tanganmu dan kedua telapak kakimu. Diizinkan oleh Rasulullah. Kemudian dia bersaksi, bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Itu Asjar bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah. Masa kita sedikit mengucapkan salamnya kepada Rasulullah, kalah sama pohon-pohon itu. Pohon-pohon bisa mengucapkan salam, menghormati Rasulullah. Kita mestinya sebagai manusia yang punya akal, punya hati, lebih berhak dan lebih punya adab untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khatabatul ahjar. Batu-batu itu bisa berbicara dengan Rasulullah dan juga bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah berada di Madinah, beliau bercerita bahwa beliau itu sebelum diutus, ketika beliau masih berada di Mekah, ketika melewati batu itu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu itu dalam satu riwayat dijelaskan melewati rumahnya, dekat dengan rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Rasulullah ingat, itu batu yang sering menyapa Rasulullah, batu yang sering mengucapkan salam kepada Rasulullah, walaupun sudah lama beliau mengalami kejadian itu. Batu saja diingat oleh Rasulullah yang mengucapkan salam, yang menyapa kepada Rasulullah. Masa kita sebagai umatnya yang banyak baca sholawat tidak diingat oleh Rasulullah? Ya pasti diingat oleh Rasulullah. Batu saja itu diingat oleh Rasulullah. Sayyidina Ali itu juga mengatakan, ketika aku berjalan bersama Rasulullah di Madinah, setiap kali aku melewati bebatuan, pepohonan, lembah-lembah, bukit-bukit, semuanya mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mereka itu semuanya pengen dekat, pengen menghormati, pengen mengagungkan Rasulullah. Masa kita sebagai manusia tidak pengen seperti itu? Padahal kita ini manusia yang memiliki akal dan juga hati, mestinya lebih berhak untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berapa kali sholawat hari ini?
Dari itu. Hari ini saya belum mulai. Kemarin saya 6.000. Ya, untuk apa? Semangat saja biar sekarang sekian, besok harus sekian. Ya kalau tidak dihitung ya ada bagusnya. Cuma kita kan tidak tahu sudah berapa. Sehingga tidak bisa memotivasi saya harus nambah berapa gitu. Kalau hilang itunya tasbihnya ya beli lagi kan begitu. Murah. Untuk sholawat masa tidak kuat beli. Paling harganya cuma 6.000 7.000 ya. Yang biasa. Kalau yang bagus kayaknya 15.000 kayaknya. Yang ada lampunya, ada tanggalnya, ada itunya kayaknya sekitar 15.000-an kayaknya. Masa untuk sholawat tidak kuat. Beli paketan saja tiap bulan kuat. Ada yang sampai 50.000. Kalau saya paketannya di atas 50.000 biasanya. Karena pasti saya pakai tiap hari. Pakai yang besar biasanya saya. Yang sekitar harganya 70-an atau 80-an kayaknya. Ya untuk hal-hal yang bagus, bukan sesuatu yang mahal. Bisa sebulan saya bisa berapa kali ngisi paketan itu. Tapi kan untuk hal-hal yang bagus, ilmu itu lebih mahal daripada paketan. Wa khatabatul ahjar. Batu-batu itu bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah. Wa hanna ilaihil jid'u hanina hazinin nadib. Pelepah kurma bisa merintih dengan rintihan yang sangat keras kepada Rasulullah. Rintihan kesedihan, rintihan kesusahan karena jauh beberapa jarak, beberapa langkah dari Rasulullah. Ini cerita yang cukup masyhur, cukup viral, cukup terkenal. Waktu itu Rasulullah itu kan ketika berkhutbah ada satu pelepah kurma yang ditancapkan di belakang untuk sandaran Rasulullah. Ketika beliau capek bisa nyandar ke pelepah kurma itu. Tapi ada satu sahabat yang usul bagaimana kalau dibuatkan mimbar biar bisa duduk, biar bisa berdiri. Akhirnya itu dicabut dan dipindah beberapa langkah dari mimbar yang baru itu. Pertama kali Rasulullah khutbah di mimbar yang baru itu, tiba-tiba di dalam masjid terdengar suara rintihan dan tangisan yang cukup keras. Semua yang hadir itu bingung, ini sumbernya dari mana? Tapi kedengaran semuanya. Setelah dicari ternyata sumbernya adalah dari pelepah kurma itu yang sudah dipindah di tempat aslinya itu. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu kok nangis? Kenapa kamu kok merintih? Aku ini sekarang sudah tidak bersamamu lagi wahai Rasulullah, tidak bisa dekat denganmu, jauh darimu, walaupun cuma beberapa langkah. Akhirnya dielus-elus, diusap oleh Rasulullah sehingga dia diam, pelepah kurma ini. Seandainya ini tidak didatangi oleh Rasulullah, tidak dielus-elus oleh Rasulullah, niscaya dia akan merintih dan menangis sampai hari kiamat. Pelepah kurma saja yang tidak punya akal, yang tidak punya hati, tidak kuat jauh beberapa langkah dari Rasulullah. Kita ini kadang biasa-biasa saja, sudah jauh dari Rasulullah, jarang sholawat, jauh dari sunnah, kadang biasa-biasa saja. Mestinya kita tidak seperti itu, kalah sama pelepah kurma. Yadahu tadharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Tangan Rasulullah itu akan nampak keberkahannya di dalam makanan dan minuman. Pokoknya makanan dan minuman yang sudah disentuh oleh tangan Rasulullah itu menjadi berkah, yang sedikit bisa menjadi banyak. Diceritakan waktu itu, waktu perang Khandaq, Rasulullah ini sedang menggali parit. Parit itu semacam apa ya? Tahu parit? Parit itu semacam jebakan-jebakan begitu, buat tanah biar nanti dia masuk ke jebakan itu. Melihat seperti itu dilihat oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah ini kayaknya capek ini, kayaknya lapar. Sehingga tanya kepada istrinya, kamu punya apa di rumah? Ini Rasulullah ini sepertinya lagi lapar. Waktu itu lagi peperangan Khandaq, lagi lapar. Kita cuma ada beberapa karung, beberapa bungkus gandum, dan ini ada anaknya kambing yang masih kecil ini. Ya sudah, itu sembelih saja, nanti kita hidangkan untuk makannya Rasulullah. Tapi istrinya Jabir bin Abdullah ini bilang,
Tapi pesan saya jangan malu-malukan kita lah. Ini makanannya cuma sedikit. Khawatir nanti Rasulullah banyak bawa sahabat-sahabatnya. Kita akhirnya tidak bisa menghormati, menjamu dengan sebaik-baiknya. Ya, akan saya sampaikan pesan itu. Akhirnya setelah selesai semuanya, Rasulullah ngajak sahabat-sahabatnya itu. Diajak semuanya makan ke rumahnya Jabir bin Abdullah ini. Istrinya marah-marah. Oh, ini makanan kita ini cuma sedikit ini. Kok itu ngajak banyak orang ini? Tapi Rasulullah bilang kepada Jabir bin Abdullah, jangan sampai ada yang menyentuh makanan ini sebelum saya sentuh. Sebelum saya datang jangan sampai ada yang makan makanan ini. Betul, tidak ada yang makan makanan itu. Tapi setelah disentuh oleh Rasulullah dan didoakan oleh Rasulullah, ternyata kloter pertama 10, kloter kedua 10, bahkan sampai ribuan. Coba bayangkan ya, satu anak kambing masih kecil dan cuma ada anggap beberapa kilo gandum, itu bisa mencukupi sampai hampir 1000 orang. Ini kan tidak masuk akal. Yadahu tadharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Yang sedikit itu bisa menjadi banyak sebab keberkahan sentuhan tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebelum makan itu juga boleh untuk mengucapkan sholawat agar makanannya itu berkah. Sedikit bisa sudah kenyang. Kalau udah baca sholawat banyak dah kenyang-kenyang. Ketika sudah kenyang tidur sampai tidak sholat, sampai tidak cari ilmu, sampai tidak hadir majelis dan lain sebagainya. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu walakinnil khidmati 'ala dawami muraqib. Rasulullah itu hatinya tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur, sama seperti hati kita. Hatinya Rasulullah tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur, tapi selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah itu tidak seperti kita yang gampang lupa kepada Allah. Bisa jadi Rasulullah itu matanya terpejam tapi hatinya tidak pernah tidur. Kalau kita matanya tidur, hatinya juga tidur, itu kita. Ini susah ini. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Rasulullah itu ketika disakiti langsung memaafkan dan tidak membalas. Kalau pengen mencontoh Rasulullah ya ini. Kalau disakiti memaafkan dan tidak membalas. Susah? Iya susah. Apa yang tidak susah? Susah. Tapi kalau kita berusaha ya bisa. Kalau kita belajar ya bisa. Kalau kita terbiasa ya bisa. Bisa kok, bisa. Kita niatkan untuk meniru Rasulullah, membahagiakan dan menyenangkan hati Rasulullah. Ini satu hal yang sangat besar nilainya. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Ketika disakiti beliau tidak membalas dan langsung memaafkan tanpa pikir panjang, sudah langsung dia maafkan. Ini kalau masalah pribadi. Tapi kalau masalah agama tidak ada yang berani menghalang-halangi Rasulullah. Misalkan syiar-syiar agama dihina, direndahkan, tidak ada yang berani. Ini masalah pribadi, bukan masalah hak-haknya Allah. Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Rasulullah itu ketika dihina, ketika dicela, ketika dibuli, ketika diucapkan ucapan-ucapan kotor kepada beliau, yasmut wa la yujawib. Dia itu hanya diam dan tidak menjawab, tidak direspon, tidak dibalas balik, tidak kalau bahasa medsos itu, tidak dibalas, tidak tidak balas itu apa bahasa medsosnya itu? Dibiarkan begitu saja. Kalau dicela itu Rasulullah seperti itu, tidak dibalas dan dia cukup diam saja. Ya kalau kita pikir-pikir apalagi dijawab, tambah menguras pikiran, waktu dan tenaga kita untuk memikirkan orang-orang yang membenci kepada kita. Biarlah kita itu sibuk untuk memikirkan orang-orang yang mencintai kepada kita. Itu jauh lebih membuat hati kita itu tenang daripada kenapa saya kok dihina, kenapa saya kok dicela, kenapa saya kok dibully. Ya karena memang kita manusia biasa yang banyak dosanya. Tidak usah dipikir, biarkan dia. Nanti juga
capek-capek sendiri. Capek-capek sendiri itu. Kadang itu kalau saya lagi dalam satu perkumpulan, ada yang menghabisi saya, misalkan, saya itu tidak saya tanggapi, tidak saya respon, langsung saya bilang sudah. Orangnya bingung kalau saya bilang sudah itu. Kalau belum ya teruskan. Nah, nanti juga capek sendiri. Mulut-mulutnya siapa? Bukan mulut saya. Nah, ketika Rasulullah punya sifat-sifat akhlak-akhlak seperti itu, arfa'uhu ila asyrafil maratib. Rasulullah itu orang yang paling tinggi status sosialnya, paling tinggi kedudukannya. Diangkat oleh Allah karena punya kepribadian yang cukup mulia. Arfa'uhu, orang yang paling tinggi, ila asyrafil maratib, kepada kemuliaan-kemuliaan derajat atau kedudukan. Itu Rasulullah paling tinggi. Ya, karena itu bukan hal yang mudah disakiti, memaafkan dan tidak membalas, dicela, diam dan tidak menjawab. Fi raqbatin la tambaghi qablahu wala ba'dahu liraqib. Rasulullah itu pernah menaiki satu kendaraan yang tidak pernah dinaiki oleh orang sebelum dan setelah beliau. Siapapun itu. Apa kendaraan apa itu? Buruk. Nabi-nabi belum pernah menaiki kendaraan seperti Rasulullah itu. La tambaghi qablahu wala ba'dahu liraqib. Siapapun yang mengendari belum pernah kecuali Rasulullah. Ini kemuliaan Rasulullah itu. Fi mauqibim minal malaikati yafuku ala sairil mawaqib. Rasulullah itu ketika melakukan perjalanan dikawal oleh malaikat, sehingga perjalanannya Rasulullah itu melampaui di atas kendaraan-kendaraan yang lain. Jadi yang ngawal itu malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat-malaikat yang lain, yang pasti bukan malaikat maut, bukan malaikat Israel. Ya. Sama seperti orang-orang tokoh-tokoh itu ada semacam patwalnya Rasulullah itu malaikat, bukan orang-orang biasa. Dipatwal oleh malaikat biar cepat. Ya, kalau orang-orang biasa kan masih kadang-kadang masih bisa macet. Kalau dipatwal, dikawal oleh polisi-polisi dan lain sebagainya, kadang-kadang bisa macet, kadang-kadang masih bisa kecelakaan. Tapi Rasulullah itu patwalnya adalah fi mauqibin minal malaikah, sekelompok dari malaikat. Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza taqa alal kaunaini wan fasala anil alamin. Ketika Rasulullah sudah naik di dua alam itu, alal kaunain wan fasala anil alamin, dan sudah terpisah dari alam dua itu, dua alam itu. Wa wasala ila qabi qausaini kuntu lahu anan nadim wal mukhatib. Dan ketika sudah sampai sangat dekat dengan Allah, maka Allah yang akan berkomunikasi dan mencintai dan berbicara dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terkait dengan perjalanan beliau melakukan Isra dan Mi'raj. Itu belum pernah dialami oleh siapapun selain Nabi Muhammad, belum pernah. Nabi Musa hanya berkomunikasi di atas gunung. Itu pun beliau tidak mampu untuk menangkap firman-firman Allah, tapi Rasulullah ini langsung bertemu langsung dengan Allah. Tapi jangan sampai dipahami bahwa Rasulullah di situ berkomunikasi, bertemu dengan Allah di satu tempat, karena Allah itu tidak butuh tempat. Ya sudah, tidak usah dipikir lah. Pokoknya Allah itu ada tanpa membutuhkan tempat. Ketika Isra bagaimana Rasulullah bertemu dengan Allah? Ya sudah, kita simpulkan dengan hal-hal yang pantas untuk Allah. Apakah itu hal yang pantas untuk Allah? Ya kita tidak tahu. Pokoknya yang pantas untuk Allah. Yang pasti Allah itu tidak membutuhkan kepada tempat. Nah, tidak sama seperti manusia, karena sifat wajib bagi Allah adalah mukhalafatun lil hawadisi, berbeda dengan makhluk-makhluknya. Itu satu fasal dari kitab Maulid Diba terkait dengan hal-hal yang dialami oleh Rasulullah, dari beberapa mukjizat, dari beberapa keajaiban, dari beberapa keistimewaan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.
Wallahu a'lam bishawab.